Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina dengan menjadikan ibu kota Kyiv sebagai target utama. Serangan yang terjadi pada Minggu dini hari waktu setempat itu disebut sebagai salah satu gelombang serangan paling intens sejak awal tahun 2026. Dalam operasi tersebut, militer Rusia dilaporkan mengerahkan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik, dan ratusan drone tempur untuk menghantam berbagai wilayah strategis di Ukraina. Langit Kyiv dipenuhi suara ledakan dan sirene peringatan udara yang terus berbunyi sepanjang malam. Ribuan warga berhamburan keluar rumah menuju bunker perlindungan, lorong bawah tanah, dan stasiun metro yang selama perang digunakan sebagai tempat evakuasi darurat. Sejumlah warga menggambarkan malam itu sebagai salah satu malam paling mencekam sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Menurut laporan militer Ukraina, Rusia menembakkan lebih dari 90 rudal dan sekitar 600 drone dalam satu gelombang serangan yang berlangsung selama beberapa jam. Sistem pertahanan udara Ukraina berusaha mencegah proyektil yang masuk menggunakan berbagai sistem pertahanan barat, termasuk Patriot dan Iris-T. Meski sebagian besar drone dan rudal berhasil dihancurkan di udara, beberapa proyektil tetap lolos dan menghantam area permukiman serta fasilitas penting di Kyiv dan wilayah sekitarnya. Otoritas kota Kyiv melaporkan kerusakan terjadi di sejumlah distrik, termasuk bangunan apartemen, sekolah, pusat perbelanjaan, gudang logistik, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya. Beberapa kebakaran besar sempat terjadi akibat hantaman rudal dan serpihan drone yang jatuh ke area padat penduduk. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi warga dan memadamkan api. Korban jiwa mulai dilaporkan setelah proses pencarian dilakukan di beberapa lokasi yang terdampak. Sedikitnya 4 orang dilaporkan tewas dan hampir 100 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah mengingat sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat dan masih dalam proses pemeriksaan tim penyelamat. Pemerintah Ukraina menyebut Rusia menggunakan rudal hipersonik Oreshnik dalam serangan tersebut. Rudal itu merupakan salah satu senjata terbaru Rusia yang diklaim mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara. Kecepatan tinggi dan kemampuan manuvernya membuat rudal tersebut sangat sulit dicegat sistem pertahanan udara konvensional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan penggunaan rudal hipersonik berdasarkan informasi intelijen yang diterima dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Menurut Zelensky, Rusia diduga tengah meningkatkan tekanan militer terhadap Ukraina dengan mengandalkan teknologi persenjataan baru untuk melemahkan pertahanan Kyiv. Rusia sendiri menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan serangan balasan terhadap aksi Ukraina yang sebelumnya menyerang wilayah yang dikuasai Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim target utama mereka adalah fasilitas militer, pusat komando, gudang senjata, dan industri pertahanan Ukraina. Moskow membantah sengaja menyerang warga sipil dan menyebut kerusakan di area permukiman terjadi akibat aktivitas pertahanan udara Ukraina. Namun pemerintah Ukraina menolak klaim tersebut. Kyiv menuduh Rusia terus menggunakan strategi teror terhadap masyarakat sipil dengan menyerang kota-kota besar dan infrastruktur publik untuk menciptakan tekanan psikologis. Ukraina juga menyebut penggunaan rudal Oreshnik sebagai bentuk eskalasi serius karena rudal itu memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Serangan ini kembali meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap perkembangan perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah negara barat mengecam tindakan Moskow dan menyerukan peningkatan dukungan pertahanan udara bagi Ukraina. Para pemimpin Eropa juga mulai membahas potensi ancaman baru dari penggunaan rudal hipersonik yang dinilai dapat mengubah dinamika peperangan modern. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan mulai melakukan pembahasan darurat terkait eskalasi terbaru tersebut. Banyak pihak khawatir meningkatnya intensitas serangan dan penggunaan senjata canggih dapat memperluas dampak konflik, tidak hanya bagi Ukraina tetapi juga stabilitas keamanan kawasan Eropa Timur secara keseluruhan. Hingga kini situasi di Kyiv masih berada dalam kondisi siaga tinggi. Sirene peringatan udara tetap diaktifkan di beberapa wilayah,
Sementara aparat keamanan dan tim medis terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari Rusia.